dan salam adalah pembiasaan pagi yang ada di sekolahku. Tidak hanya dari bapak dan ibu guru yang menyambut di gerbang, tapi juga dari teman-teman yang sedang piket. Kebiasaan ini mengajarkan aku dan teman-teman banyak hal. Aku jadi lebih terbiasa mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, menghormati bapak dan ibu guru, serta belajar untuk saling menghargai siapapun yang ada di sekolah. Meskipun sederhana, kebiasaan ini membuat suasana sekolah terasa lebih hangat. Saling menyapa dengan senyum dan salam menebarkan kebaikan sejak langkah pertama memasuki sekolah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Apalagi sambil mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang setiap hari dibacakan. Membacakan ayat suci Al-Quran menggunakan pengeras suara ini biasa kami lakukan. Tujuannya agar seluruh warga sekolah terbiasa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Dan mungkin bisa jadi bantuan untuk murojaah surat. Jadi teman-temanku mudah untuk menghafalnya. Aku, Aisyah Qotronada Al-Ghazali, akan menceritakan kebiasaan baik yang aku dan teman-teman sekolah Alam Bintaro lakukan. Dan pastinya berlandaskan dengan ajaran Islam. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Eyes on me. Nah, teman-teman semua, Pak Arik akan memberikan suatu cerita tentang Waalaikumsalam. Tentang sahabat Nabi yang tidak bertemu dengan Nabi, namun Nabi menyebutnya terus. Setiap pagi di sekolahku selalu dimulai dengan morning talk. Kami semua duduk bersama membentuk lingkaran. Pak Arik berbagi kisah penuh makna. Yang paling aku suka adalah ketika mereka menceritakan kisah para nabi, karena setiap cerita selalu memiliki hikmah yang bisa kami pelajari. Kadang tentang kesabaran Nabi Ayub, keberanian Nabi Musa, keteguhan hati Nabi Ibrahim, atau yang paling aku suka adalah kisah Nabi Muhammad. Cara Pak Arik bercerita begitu menarik, seolah aku ikut merasakan setiap perjalanan yang diceritakan. Belajar lewat cerita itu lebih menyenangkan. Kami tidak hanya mendengar, tapi juga membayangkan dan merasakan maknanya. Rasanya seperti sedang menjelajahi dunia yang penuh pelajaran, tanpa harus membuka buku tebal. Morning talk bukan hanya sekedar sesi mendengarkan cerita, tapi juga waktu untuk merenung dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kami sangat bersemangat nih, karena ada kegiatan untuk memeriahkan datangnya bulan yang sangat istimewa. Setiap tahun, sekolahku selalu punya cara seru untuk menyambut bulan suci. Namanya Semarak Ramadan. Ini adalah bagian dari Ramadan ceria dan menjadi pembuka yang selalu ditunggu-tunggu. Kami juga menyebutnya Tarhib Ramadan, yaitu momen untuk menyambut bulan penuh berkah dengan semangat dan kebahagiaan. Hari ini semua terlihat bersemangat. Beberapa temanku juga bersiap-siap untuk tampil. Ada yang bernyanyi, ada yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu. Semuanya berkolaborasi menunjukkan bakat terbaik mereka. Tapi bukan cuma kami loh, orang tua juga selalu aktif di sekolahku. Salah satu bunda temanku bahkan ikut berbagi cerita tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Rasanya hatiku bergetar mendengarnya, menyadari bahwa Ramadan bukan hanya tentang kebahagiaan kita,
tapi juga tentang kepedulian terhadap sesama. Yang tak kalah keren ada Kak Iman. Beliau adalah barisan orang-orang yang pertama dalam mendirikan sekolah alam. Kak Iman sangat kreatif sekali loh teman-teman. Dari pengalaman dan hal-hal kecil di sekitarnya, ia bisa menciptakan lagu-lagu yang indah dan penuh makna. Resah hatimu yang gundah, tiadakan rela melihat mereka dalam duka. Semua kebersamaan ini membuatku semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tarhib ini bukan hanya sekadar acara, tapi juga pengingat bahwa bulan suci harus disambut dengan hati yang bahagia, penuh semangat, dan niat untuk menjadi lebih baik. Aku benar-benar bersyukur bisa merasakan momen istimewa ini setiap tahunnya. Di bulan Ramadan, salah satu kegiatan yang kami lakukan setiap hari adalah mutabaah yaumiyah. Ini adalah waktu di mana kami mengevaluasi amal ibadah yang sudah dilakukan, baik yang wajib maupun sunnah. Apakah hari ini sholatku sudah tepat waktu? Apakah aku sudah membaca Al-Quran? Semua dicatat agar kami bisa terus memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah setiap harinya. Oh iya, selama Ramadan, di sekolahku juga ada wisuda tahfiz. Ini adalah momen spesial bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan hafalan mereka. Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa di sekolahku. Aku dan teman-teman semakin semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di bulan ini, setiap amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Sekolahku, menanam bukan hanya sekadar menaruh benih di tanah. Ini adalah cara kami belajar tanggung jawab. Setelah menanam, setiap hari aku dan teman-teman harus merawat dan memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Oke, teman-teman. Iya. Eyes on me. Eyes on you. Oke, hari ini kita akan menanam apa namanya ini? Jagung. Nah, insya Allah nanti teman-teman umur jagung ini akan panen selama kurang lebih 2 bulan ya. Silahkan kita akan menggemburkan tanah terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kami juga melakukan evaluasi dan refleksi. Apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Semua proses ini mengajarkan aku banyak hal. Mulai dari kesabaran, ketekunan, hingga bagaimana mengelola hasil kerja keras kami. Kata Ibu Pipit, dalam Islam, menanam adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan loh teman. Didoakan ya teman-teman ya, tumbuh ya. Tumbuh ya. Amin. Ya, semoga tumbuh ya, amin. Oke teman-teman, silahkan ambil skopnya, kemudian dicuci. Setelah itu teman-teman kembali lagi mengambil emerat dengan isi airnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kiamat sudah datang, sedangkan di tanganmu ada benih yang belum tertanam, maka tanamlah benih itu." Lebih hebatnya lagi, setiap bagian dari tanaman yang kita tanam bisa menjadi sedekah. Jika ada orang yang mengambil buahnya, jika burung memakannya, bahkan jika ada hewan liar yang datang dan menikmati hasilnya, tetap bernilai sedekah. Aku jadi semakin semangat untuk menanam. Selain bisa menjaga lingkungan, semoga aku juga mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kemarin ada yang hatam nggak?
1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali rata-rata ya? Iya, 1 kali. Keren banget. Good job. Berarti kalau bisa bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan bukan hanya tentang menahan haus dan lapar ya teman. Lebih dari itu, bulan ini penuh dengan keistimewaan dan kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan. Maka dari itu, setiap hari aku bersama teman-teman berusaha untuk lebih banyak beribadah, berbuat baik, dan tentu saja membaca Al-Quran. Kamu tahu kan teman, salah satu peristiwa penting di bulan Ramadan adalah Nuzulul Quran. Ini adalah momen turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Aku jadi semakin bersemangat nih untuk membaca dan memahami Al-Quran, karena inilah kitab suci yang menjadi petunjuk hidup kita. Selain itu, ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Aku ingin sekali mendapat keberkahan malam ini dengan memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW juga selalu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap malam, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ini membuatku semakin sadar bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat istimewa, apalagi jika dilakukan di bulan Ramadan. Bacanya harus tetap, tajwidnya harus benar, panjang pendeknya, oke? Ya, tidak boleh asal-asalan karena akan dihitung pahalanya, oke? Pahalanya akan dilipat gandakan. Ada yang tahu nggak berapa kali lipat pahalanya? 70. Iya, 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku ingin memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Aku ingin lebih rajin sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbagi kebaikan. Karena aku tahu setiap kebaikan yang aku lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Yuk, kita semangat beribadah di bulan yang penuh berkah ini, teman. Dari tadi, aku sudah banyak bercerita tentang kebiasaan baik di sekolahku. Tapi, aku belum cerita tentang betapa serunya sekolahku ini. Sekolah Alam Bintaro, sesuai namanya, kegiatan belajarku dan teman-teman di sini lebih banyak dilakukan di luar ruangan. Itulah sebabnya suasana sekolahku sangat asri dengan banyak pepohonan yang rindang. Rasanya segar sekali belajar di tengah alam. Yang aku suka, belajar di sini sangat fleksibel. Walaupun sedang belajar bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya, kami bisa saja belajar di luar kelas. Semua tergantung kesepakatan antara aku, teman-teman, dan fasilitator kami. Fasilitator itu seperti guru, tapi di sekolahku kami menyebutnya begitu karena mereka membimbing dan menemani kami belajar dengan cara yang menyenangkan. Sekolahku memang sengaja menyediakan alam terbuka sebagai ruang belajar kami. Alasannya sederhana, tapi penting. Anak-anak harus lebih dekat dengan alam. Dengan mengenal alam, sebenarnya kami sedang belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang makhluk lain, bahkan tentang diri kami sendiri. Kegiatan outbound di sekolahku bukan sekadar bermain, tapi punya tujuan yang penting. Sebagai seorang muslim, aku harus menjadi pribadi yang tangguh, berani, percaya diri, dan mampu menyelesaikan tantangan dengan baik. Itulah salah satu alasan kenapa sekolahku mengadakan outbound. Dengan menjadi pribadi yang kuat, aku bisa menjadi khalifah di bumi, yaitu seseorang yang berguna dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa sih pelajarannya dari kegiatan instalasi outbound tadi? Fokus. Fokus, Berani. berani. Oke, good. Cukup 2. Nah, hari ini setelah tadi kita melaksanakan outbound instalasi, nah berikutnya dalam kegiatan SASDAY kita ada mentoring. Nah, di kegiatan mentoring ini, Masya Allah teman-teman, tadi sudah menyampaikan perasaannya, kemudian pelajarannya. Ada satu kata tadi pelajarannya, berani. Nah, Bapak tantang nih, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berani gak teman-teman puasa Ramadan? Berani. 1 bulan loh. Nah, setelah semua kegiatan seru itu, mentoring menjadi momen penyempurna. Saat mentoring, aku dan teman-teman akan duduk bersama fasilitator untuk berdiskusi. Kami akan merenungkan kembali pelajaran dan hikmah apa yang bisa diambil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Fasilitator akan membimbing kami agar lebih memahami makna di balik setiap tantangan yang kami hadapi saat outbound. Aku bersyukur bisa belajar di tempat yang keren ini. Setiap hari selalu ada hal baru yang bisa aku pelajari dari alam. Sekolahku memang beda, dan aku bangga menjadi bagian dari Sekolah Alam Bintaro. Di sekolahku ada satu kegiatan yang sangat seru dan menantang loh, yaitu matra air. Kegiatan ini adalah bagian dari persiapan untuk ekspedisi Taman Nasional Ujung Kulon yang akan kakak kelasku lakukan di kelas 5 nanti. Kegiatan matra air dimulai dengan penyeberangan basah, yaitu menyeberang di air dengan memakai jaket keselamatan dan memegang tali. Dari kegiatan ini, mereka akan belajar tentang disiplin, keberanian, dan kepercayaan diri. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan canoeing atau mendayung. Mereka diajarkan cara mendayung dasar, seperti dayung maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Wah, ternyata mendayung butuh kerjasama dan ketenangan ya teman, supaya arung ban bisa berjalan dengan seimbang. Mereka harus saling percaya dan kompak saat mendayung. Semua kegiatan ini dilakukan agar mereka siap saat ekspedisi nanti. Mulai dari kesesuaian SOP, keamanan di air, hingga keterampilan dasar dalam berkegiatan di perairan seperti penyeberangan basah, berkano, dan prosedur keselamatan di air. Tujuan utama dari matra air adalah melatih mental dan skill. Mental kakak kelasku ini diuji agar menjadi lebih berani, disiplin, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Sedangkan skill yang mereka dapatkan akan membantu mereka lebih terampil saat berada di lingkungan perairan, seperti danau atau laut. Belajar langsung di alam seperti ini sangat menyenangkan. Ini bukan hanya sekadar latihan, tapi juga pengalaman berharga yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Di Sabin, belajar itu seru dan menyenangkan. Aku dan teman-teman tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari pengalaman langsung. Karena itu, hampir setiap hari kami belajar di luar ruangan, menikmati udara segar, dan berinteraksi langsung dengan alam. Bulan Ramadan ini kami punya kegiatan spesial, yaitu takjil market. Kami belajar berjualan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Tapi bukan sekadar jualan, kami harus melewati semua prosesnya.
mulai dari menyiapkan bahan, memasak, menentukan harga, sampai menghitung hasil penjualan. Seru sekali, kami belajar tentang entrepreneurship secara langsung. Di sekolahku, pembelajaran memang tidak hanya soal akademik. Yang paling penting adalah membentuk akhlak yang baik, menjadikan kami pemimpin yang bertanggung jawab, serta membangun jiwa wirausaha sejak dini. Karena ilmu yang bermanfaat bukan hanya yang kita hafal, tapi juga yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Pembiasaan lain yang ada di sekolahku adalah murojaah yang biasa dilakukan oleh perwakilan kakak-kakak dari Hamas. Hamas itu seperti organisasi siswa, namun ini di tingkat SD. Di sekolah Alam Bintaro, aku dan teman-teman belajar dengan cara yang berbeda. Kami tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana menerapkan nilai Islam dalam keseharian kami. Karena Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya. Kami juga lebih dekat dengan alam, karena dalam Islam, alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Saat menanam, kami belajar bahwa setiap pohon yang tumbuh bisa menjadi sedekah jariah. Saat melakukan outbound, kami belajar menjadi muslim yang kuat, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Di sekolah ini, aku dan teman-teman tidak hanya belajar untuk pintar, tapi juga untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Karena kami percaya ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan. Itulah mengapa kami belajar dengan hati, dengan niat yang baik, dan dengan Islam sebagai pedoman hidup kami.